Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Ramandanisa dari kelas 03 SMJP 021 jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul rekrutmen. Jadi, apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Menurut Shimamura, pengertian dari rekrutmen yaitu serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menyimpan kekurangan yang identifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Lalu penting gak sih rekrutmen? Ya, jadi apakah rekrutmen penting dalam perusahaan? Jawabannya yaitu proses rekrutmen mempunyai peran penting dalam kesuksesan tiap perusahaan karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, beradaptasi, dan berkembang khususnya di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya, fase dalam proses rekrutmen. Terdapat dua fase dalam proses rekrutmen. Yang pertama, untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia yang baru. Seperti contohnya, di suatu perusahaan dibutuhkan pegawai baru atau sumber daya manusia baru untuk mengisi posisi unit kerja yang baru akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Lalu fase kedua, untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan juga nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Dan yang keempat, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Next, selanjutnya yaitu tahap dari rekrutmen. Tahap dari rekrutmen juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan posisi dan jabatan. Jadi contohnya kayak kita cari dulu posisi apa yang membutuhkan karyawan baru di perusahaan tersebut. Yang kedua, membuat deskripsi dan kualifikasi pekerjaan. Seperti contohnya, di suatu perusahaan dibutuhkan pekerja baru yang usianya maksimal 30 tahun. Atau juga minimal pendidikan terakhir itu S1 manajemen. Nah, itu juga bisa termasuk dalam deskripsi atau kualifikasi dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mencari kandidat. Mencari kandidat ini bisa melalui iklan atau web pencari kerja. Yang keempat, seleksi administrasi. Yang kelima, proses wawancara. Tujuan dari proses wawancara ini yaitu agar kita dapat mengetahui calon pegawai mana yang memenuhi syarat untuk bergabung di perusahaan tersebut. Yang keenam, menyeleksi kandidat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu membuat kontrak. Selanjutnya yaitu proses dari rekrutmen. Proses rekrutmen ini terdiri dari 3. Yang pertama, memasang iklan. Memasang iklan ini bisa melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau juga selain melalui media cetak bisa juga melalui radio atau televisi. Yang kedua, pendekatan langsung. Pendekatan langsung ini bisa dari salah satu pegawai perusahaan tersebut melalui pendekatan langsung ke sekolah, universitas, lembaga pendidikan kejuruan, atau ke pusat kursus. Lalu yang terakhir ada pencari kerja melamar sendiri ke perusahaan. Jadi kayak misalkan ada beberapa pegawai yang memberikan informasi baik ke keluarganya maupun ke kerabat dekat bahwa di perusahaannya itu sedang dibutuhkan pekerja baru. Next, selanjutnya yaitu alasan dasar rekrutmen. Alasan dasar rekrutmen ini dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan yang beraneka ragam alasan. Lalu jadi alasan dasar rekrutmen ini yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain.
Selain itu, terdapat beberapa alasan lain, yaitu seperti adanya pekerja yang berhenti, adanya pekerja yang pensiun, atau juga adanya pekerja yang meninggal dunia. Jadi dengan alasan tersebut, perusahaan harus mencari pegawai baru yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kendala dari rekrutmen. Dalam pelaksanaan rekrutmen, pastilah memiliki berbagai kendala yang dialami. Di antaranya yaitu yang pertama, proses rekrutmen terlalu rumit. Apabila proses rekrutmen yang dilakukan terlalu rumit dan kompleks, maka tim HRD akan membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang tidak sedikit, sehingga proses rekrutmen tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. Dalam perekrutan karyawan, perusahaan harus mempunyai strategi yang bagus agar prosesnya bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijaksanaan penerimaan karyawan dengan status honorer, musiman, atau part-time. Kebijakan tersebut dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified atau calon karyawan yang sudah berkualifikasi yang menginginkan status kerja penuh tersebut. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan kompensasi. Selain adanya kebijaksanaan status karyawan, kendala rekrutmen di suatu perusahaan ini juga tergantung pada kebijaksanaan kompensasi atau yang biasa disebut dengan upah kerja. Nah, perusahaan biasanya menetapkan range upah untuk berbagai pekerjaan yang berbeda. Besarnya kompensasi yang ditawarkan perusahaan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar yang serius. Selanjutnya yaitu sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal yang pertama ada promosi. Promosi ini merupakan perekrutan internal yang paling banyak dilakukan, yaitu promosi untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah. Kedua, ada transfer atau rotasi, yaitu memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Yang ketiga, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak, yaitu sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan. Namun, mereka dapat menjadi pekerja tetap jika sesuai dengan persyaratan. Adapun keuntungan dari sumber rekrutmen internal, yang pertama, semangat kerja yang jadi lebih baik. Yang kedua, penilaian kemampuan lebih baik. Ketiga, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu. Yang keempat, motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, pengisian lowongan lebih cepat. Selain adanya keuntungan, ada pula kerugian dari sumber rekrutmen internal. Yang pertama, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Yang kedua, menimbulkan konflik bila penempatannya salah. Yang ketiga, menghambat kreativitas dan inovasi baru. Dan yang terakhir, menghambat ide-ide baru. Selanjutnya ada dari eksternal atau dari luar. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini biasanya dilakukan bila organisasi atau perusahaan memerlukan jenis pendidikan tertentu tanpa memperdulikan pengalaman kerja dari calon pegawai tersebut. Yang kedua, karyawan perusahaan lain, yaitu perekrutan calon karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk, yaitu melalui pembukaan arsip atau file lamaran yang belum diterima. Dalam sumber rekrutmen eksternal, terdapat pula keuntungan yang ada. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon potensial. Yang kedua, kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin. Dan yang ketiga, adanya gagasan, ide, dan nuansa yang baru. Ada pula kekurangan rekrutmen eksternal, yaitu yang pertama, proses memakan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Dan yang ketiga, penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang lama. Selain itu, terdapat pula kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.